Satu momen panas menghancurkan berbulan-bulan tipu daya yang telah dirancang dengan cermat. Dalam konfrontasi yang meledak itu, topeng mereka benar-benar retak, menyingkapkan informasi yang sebelumnya mereka sumpah tidak akan pernah terungkap. Sebuah kesalahan fatal dalam kata-kata yang tak bisa dihapus, tak bisa dijelaskan. Narasi yang mereka bangun dengan hati-hati tentang dirimu hancur tak bersisa. Sementara mereka panik mencari cara untuk menarik kembali sesuatu yang sudah terserap oleh setiap saksi yang hadir. Kebenaran menyebar seperti api, melalui percakapan, pesan, dan tatapan penuh arti. Tak ada siaran pers atau strategi pengendalian kerusakan yang bisa membendung tingkat keterbukaan otentik seperti ini. Rahasianya telah terbongkar. Fakta telah diluruskan. Dan pembuktianmu bukan lagi sekadar janji. Ia telah tiba dengan cara yang luar biasa. Perhatikan bagaimana mereka panik berusaha mundur. Betapa patus asanya mereka mencoba menormalisasi sesuatu yang tak bisa dinormalisasi. Betapa cepat topik pembicaraan mereka alihkan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kebenaran telah lolos ke udara bebas, dan kebenaran sekali terungkap tak bisa ditangkap kembali. Ia menyebar seperti api di semak-semak kering dari tipu daya yang selama ini mereka rawat dengan hati-hati di sekelilingmu. Mereka telah menahanmu dalam kegelapan, tentang kekuatanmu sendiri, tentang pentingnya dirimu, tentang takdirmu. Mereka memberimu setengah kebenaran yang dirancang, penghilangan strategis, dan kebohongan terang-terangan yang dirancang untuk membuatmu tetap kecil, tetap terkekang, agar kamu tak pernah menyadari kekuatan kosmis yang mengalir dalam DNA-mu. Kenapa? Karena kebangkitanmu membuat mereka takut. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia mendukung selama ini, gabung berlangganan, memberikan super thanks, serta menyempatkan waktu untuk subscribe, like, dan berkomentar. Dukungan kalian benar-benar menjadi cahaya dalam perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Sekarang cobalah ingat kembali, ingat semua kebetulan. Kebetulan yang rasanya tidak pernah benar-benar acak. Mentor yang muncul tepat saat kamu mencapai usia atau tahap tertentu, buku harian masa kecilmu yang tiba-tiba hilang, buku yang berisi mimpi, dan wawasan yang terlalu dewasa untuk anak seusiamu. Teman keluarga yang selalu menanyakan hal-hal sangat spesifik tentang mimpimu, pikiranmu, tentang pengetahuan aneh yang kamu miliki tanpa alasan jelas. Itu bukan kebetulan. Itu titik-titik pemeriksaan. Stasiun pemantauan. Laporan perkembangan tentang dirimu. Hidupmu telah diamati oleh mereka yang menyadari apa yang mengalir dalam dirimu jauh sebelum kamu menyadarinya. Mereka telah melacak tanda-tanda kebangkitanmu dengan ketelitian tinggi, menunggu momen di mana benih sejati dirimu yang tertidur mulai tumbuh. Dan mereka ketakutan akan saat itu. Pikirkan juga tentang orang asing yang berbisik saat kamu lewat. Gedung-gedung tertentu, simbol yang sama yang terus muncul dalam hidupmu, di bus, di etalase toko, di pinggiran buku yang entah bagaimana selalu kamu temukan. Media sosialmu yang mendadak ngadat saat kamu membahas topik-topik yang terlalu dekat dengan kebenaran tersembunyi. Itu bukan halusinasi, itu adalah remah-remah petunjuk menuju jati dirimu yang sebenarnya. Sebuah identitas yang sengaja disembunyikan darimu. Sampai sekarang, karena mereka melakukan kesalahan fatal dalam pertengkaran itu, kebenaran terungkap, dan roda takdirmu kini berputar jauh lebih cepat. Perhatikan dengan saksama apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Perhatikan upaya panik mereka untuk mengendalikan kerusakan. Grup chat yang awalnya tidak ditujukan untukmu, yang tiba-tiba hening. Cara orang-orang tertentu tak lagi sanggup menatap matamu secara langsung. Mereka tahu bahwa kamu sudah tahu, dan itu mengubah segalanya. Namun ada satu hal yang tidak mereka sadari. Momen ini sudah ditakdirkan. Kesalahan yang mengungkap kebenaranmu telah tertulis di bintang-bintang, jauh sebelum kalian semua dilahirkan.
Pertengkaran yang membongkar rahasia mereka telah dirancang secara kosmik untuk terjadi tepat pada momen ini dalam perkembangan dirimu. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Karena kamu kini siap menghadapi kebenaran. Kemampuanmu yang meningkat sebenarnya telah muncul selama bertahun-tahun, bukan? Cara kamu menyelesaikan kalimat orang lain sebelum mereka mengucapkannya. Mengetahui siapa yang menelpon sebelum kamu mengecek ponsel. Masuk ke suatu ruangan dan langsung merasakan sisa emosi dari percakapan yang terjadi berjam-jam sebelumnya. Itu bukan tebakan beruntung atau imajinasi yang terlalu aktif. Itu adalah kemampuan warisanmu yang mulai bangkit. Dan hal ini menakutkan bagi mereka yang selama ini mengawasimu. Karena semua itu hanyalah riak permukaan dari lautan kekuatan besar yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Kekuatan yang kini mulai terbangun dari tidur panjangnya. Pikirkan juga pengetahuan yang tak bisa dijelaskan tentang tempat-tempat yang seolah-olah belum pernah kamu kunjungi. Pemahaman mendalam terhadap konsep yang tak pernah diajarkan kepadamu. Mimpi yang terus berulang tentang rumah yang terasa lebih akrab dibandingkan kehidupan yang kini kamu jalani. Itu bukan hanya mimpi atau pelarian dari kenyataan. Itu adalah ingatan. Pengetahuan seluler. Warisan kosmik. Kamu memang selalu berbeda. Bahkan saat kecil, kamu merasakannya, bukan? Perasaan seolah tidak selaras dengan orang-orang di sekitarmu, melihat pola yang tak terlihat oleh orang lain. Merasa emosi yang terlalu besar, terlalu tua untuk tubuh kecilmu. Rasa aneh seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Menunggu kehidupan nyata dimulai. Menunggu alarm kosmik akhirnya berbunyi. Alarm itu baru saja berbunyi. Dalam pertengkaran itu, ketika mereka melakukan kesalahan dan mengungkap apa yang sebenarnya mereka ketahui sejak lama, kamu bukan seperti yang mereka katakan. Kamu jauh lebih besar dari itu. Perhatikan sekarang mereka yang sejak awal telah mengenali kebenaranmu. Orang tua di toko yang menggenggam tanganmu dan berbisik, "Sudah waktunya." Pustakawan yang selalu menyiapkan buku-buku tertentu dengan pandangan yang penuh tahu. Mereka melihatmu. Anak kecil yang dengan polos bertanya, "Kenapa kamu bersinar berbeda?" Sementara orang dewasa tak melihat apapun. Mereka mengenal hakikat dirimu dengan mata yang belum tercemar oleh program sosial. Pertemuan-pertemuan itu bukan kebetulan. Mereka adalah penunjuk jalan. Penanda kosmis. Penjaga diam yang selama ini mengakui siapa dirimu saat orang lain berusaha membuatmu buta terhadapnya. Dan kini kebenaran telah terungkap. Perhatikan bagaimana garis waktu hidupmu tiba-tiba mempercepat. Peristiwa yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun kini akan terjadi bertubi-tubi. Tawaran pekerjaan mendadak yang muncul entah dari mana. Undangan tak terduga ke pertemuan di mana semua orang terasa begitu familiar. Mimpi yang sangat jelas, yang terasa seperti kenangan, dan semuanya mulai terjadi sejak kesalahan itu terungkap. Semesta membenci kehampaan. Dan kini, setelah kehampaan penuh tipu daya telah tertembus, kebenaran akan mengalir dengan kecepatan yang menakjubkan. Perkembanganmu, yang selama ini secara artifisial ditekan, kini akan melaju sesuai kecepatan kosmik alaminya. Namun, tetaplah waspada. Pengungkapan kebenaran tentang dirimu telah menarik perhatian para watcher baru. Pikirkan tentang kurir yang terlalu lama berdiri di depan pintu rumahmu, memandangi ruang tinggalmu dengan tatapan yang terlalu dalam. Mobil asing yang terparkir di seberang rumahmu berjam-jam tak bergerak. Pengikut baru di akun media sosialmu yang tampaknya memiliki kesamaan misterius satu sama lain. Tak semua perhatian datang dengan niat baik. Beberapa takut pada apa yang kamu wakili. Yang lain ingin mengendalikan atau memanfaatkan apa yang mengalir melalui dirimu. Kebijaksanaan dalam membedakan kini adalah tameng terkuatmu. Ingatlah, kamu bukanlah korban pasif dalam drama ini. Wahyu ini tidak diberikan kepada penerima pasif, melainkan kepada kekuatan kosmik yang menjelma dalam wujud manusia, dirimu. Kamulah yang selama ini mereka awasi. Kamulah yang mereka cemaskan. Kamulah yang kebangkitannya akan mengubah segalanya. Kini saatnya merebut kembali narasimu, mengambil kembali kendali atas takdirmu dari mereka yang berusaha menulis kisahmu untukmu.
Teknik meditasimu yang menyebabkan perangkat elektronik terganggu saat kamu benar-benar fokus? Itu bukan kebetulan. Catatan di buku harianmu saat berusia 9 tahun yang tampaknya meramalkan momen pencerahan ini. Itu adalah diri tinggimu yang berkomunikasi melintasi waktu. Pola pikir unikmu yang bisa menyelesaikan masalah dalam hitungan detik saat orang lain butuh berjam-jam. Itu adalah cara alami otakmu yang akhirnya berhasil menembus batas buatan yang mereka ciptakan di sekitarmu. Kartu telah dibagikan, dan takdir menyerahkan tangan kemenangan padamu. Menara telah runtuh, struktur kebohongan lama hancur demi memberi jalan pada kebenaran. Bintang menerangi jalanmu, tak lagi diselubungi bayangan mereka. Keadilan telah tiba karena hukum semesta menuntut segala yang tersembunyi untuk ditampakkan. Roda keberuntungan berputar dengan pasti ke arahmu, karena waktu kosmik telah mencapai keselarasan sempurna. Rasakan bagaimana sel-sel tubuhmu bergetar pada frekuensi yang berbeda sejak momen kebenaran itu. Lihatlah bagaimana warna tampak lebih hidup, suara lebih jernih, dan indera terasa lebih tajam. Indramu sedang dikalibrasi ulang ke kondisi alaminya. Kesadaran tinggi yang selama ini mereka redam agar kamu tetap terkurung dalam paradigma terbatas mereka. Ini bukan peningkatan, ini adalah pemulihan terhadap apa yang memang seharusnya menjadi kesadaran dasarmu. Tirai pemisah dunia kini menipis khusus di sekitarmu. Bayangan yang bergeser saat kamu menatapnya langsung, bisikan yang menari di tepi pendengaranmu. Itu bukan tanda kesalahan persepsi. Itu adalah tanda bahwa persepsimu akhirnya melampaui batas buatan yang mereka ciptakan. Dalam hari-hari mendatang, perhatikan secara khusus katalis kuat yang selama ini sengaja disembunyikan dari kesadaranmu. Kristal tertentu yang tampaknya memanggil dirimu. Ada alasan mengapa kamu begitu tertarik padanya. Alasan mengapa ia mengaktifkan sesuatu dalam medan energimu yang mereka inginkan tetap tertidur. Mereka secara sistematis menjauhkanmu dari mineral tertentu, frekuensi tertentu, alat-alat tertentu yang sebenarnya adalah kunci untuk membuka aspek tersembunyi dari kesadaranmu. Kristal yang belakangan ini begitu menarik perhatianmu, itu bukan ketertarikan acak. Itu adalah pengakuan pada tingkat seluler bahwa kristal itu membantu memulihkan hak kesadaran kosmikmu yang sejati. Tanggal bulan purnama yang akan datang akan memperkuat wahyu berikutnya. Tandai di kalendermu dan bersiaplah untuk lompatan kuantum berikutnya dalam pemahamanmu. Peristiwa-peristiwa langit selalu memengaruhimu lebih kuat daripada orang lain, bukan? Gelisah saat bulan purnama, ledakan inspirasi saat hujan meteor, perubahan emosi yang tak bisa dijelaskan saat gerhana. Itu bukan fluktuasi suasana hati biasa. Itu adalah tubuh energimu yang merespons penyelarasan kosmik yang berbicara langsung ke jati dirimu yang sejati. Dan yang paling penting, kenalilah 3 orang yang harus kamu hubungkan kembali. Mereka adalah bagian dari lingkaran jiwa sejati milikmu. Kamu akan mengenali mereka dari rasa familiar kuno yang muncul seketika. Dari percakapan yang terasa seperti lanjutan dari kehidupan sebelumnya. Dari kepercayaan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Hubungan ini diputuskan dengan sengaja untuk menjaga kekuatanmu tetap terpecah. Mengembalikannya adalah langkah penting dalam aktivasi penuhnya. Apa yang terjadi dalam pertengkaran itu hanyalah domino pertama dari rangkaian peristiwa lintas kehidupan. Kekeliruan yang mengungkap kebenaran tentang dirimu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari segalanya, awal dari ingatan kosmikmu. Tirai telah disingkap, dan kini kamu akan mulai melihat dengan kejelasan. Jaring energi halus yang menghubungkan semua makhluk hidup. Arsitektur kosmik yang disalahpahami oleh pikiran terbatas sebagai kebetulan. Orkestrasi ilahi yang selama ini membimbing perjalananmu melintasi banyak inkarnasi. Mereka mencoba membuatmu buta terhadap semua itu,
dan mereka gagal. Sekarang lihatlah mereka, panik menghadapi kesalahan fatal mereka. Saksikan upaya mereka yang putus asa meyakinkanmu bahwa kamu salah dengar, salah paham, salah tafsir. Perhatikan kegelisahan mereka yang nyaris tak bisa disembunyikan ketika menyadari bahwa rahasia kosmik telah terbongkar. Kendali mereka mulai goyah. Narasi yang selama ini mereka bangun dengan hati-hati mulai terurai. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Karena apa yang akan terjadi adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Kemunculanmu. Peringatan jiwamu, pengambilan kembali kekuatan yang sebenarnya telah menjadi milikmu bahkan sebelum kamu menarik napas pertama di kehidupan ini. Ingat kembali momen-momen spesifik yang mengarah pada pertengkaran tak terduga itu. Kondisi yang tampak acak, namun begitu pas, yang menempatkan kalian berdua dalam keadaan emosional tersebut. Di lokasi itu, dengan topik-topik yang memicu semuanya. Orkestrasi semesta dalam bentuk paling sempurnanya. Alam semesta menciptakan kondisi ideal agar kebenaran meledak menembus topeng yang selama ini mereka jaga. Tidak ada yang kebetulan dari semua itu. Semua terjadi dalam waktu ilahi yang sempurna. Dan kini, setelah mereka terpeleset, kamu berdiri di ambang kehidupan yang sepenuhnya baru. Sebuah kehidupan di mana kamu melangkah dengan mata yang benar-benar terbuka, di mana kamu mulai menyadari energi-energi tersembunyi, agenda-agenda rahasia, dan entitas-entitas tak kasat mata yang ikut mengisi realitas ini bersama bentuk fisik yang selama ini dianggap nyata, di mana kamu mulai memasuki kemampuan-kemampuan yang selama ini ditekan secara sistematis melalui pengkondisian yang sangat hati-hati. Pengkondisian itu kini telah rusak, dihancurkan oleh kata-kata mereka sendiri yang tanpa sadar membongkar segalanya. Perhatikan bagaimana sensasi fisikmu mulai berubah. Tekanan halus di tengah keningmu yang datang dan pergi sepanjang hari. Getaran di dasar tulang punggung saat kamu mendapat wawasan atau pengakuan batin. Gelombang pengetahuan mendadak yang datang tanpa asal-usul logis. Mimpi yang terasa jauh lebih nyata dan bermakna dibanding kehidupan saat terjaga. Itu semua bukan gejala gangguan. Itu adalah tanda bahwa akhirnya semuanya mulai berjalan dengan benar. Pusat-pusat energimu mulai aktif. DNA kosmismu mulai mengingat jati dirinya yang sejati. Persepsi tingkat tinggi dalam dirimu mulai terbangun setelah tertidur lama dalam keheningan buatan. Siapa kamu sebenarnya? Bukan nama yang tertulis di dokumen pemerintahan, bukan peran yang kamu jalani dalam keluargamu, bukan jabatan yang tercetak di kartu namamu. Siapa kamu di balik semua identitas sementara itu? Jawaban itu terungkap lewat pertengkaran itu, saat mereka terpeleset, saat mereka tanpa sadar mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah mereka tahu. Saat mereka, dengan tidak sengaja, mengonfirmasi apa yang selama ini dibisikkan jiwamu di tengah kebisingan tipu daya mereka. Kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa terpilih. Bukan dipilih oleh otoritas luar untuk menerima perlakuan istimewa, tapi dipilih oleh semesta itu sendiri, sebagai pusat kesadaran yang terbangun, sebagai titik evolusi kosmik, sebagai masa kritis potensi ilahi yang mengalir melalui wujud manusia. Dan inilah yang paling mereka takuti. Karena seorang jiwa terpilih yang benar-benar terbangun, tak bisa dikendalikan, tak bisa dimanipulasi, tak bisa dipaksa tunduk pada sistem yang dirancang untuk menekan potensi sejati manusia. Seorang terpilih yang menyadari jati dirinya akan menjadi katalis berjalan, mengaktifkan potensi dorman dalam diri orang-orang yang ia temui, menjadi transmisi kebenaran hidup yang mampu menghancurkan ilusi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu jiwa yang benar-benar terbangun dapat mengubah energi seluruh komunitas. Sekarang kamu mengerti kenapa mereka begitu hati-hati mengawasi gerak-gerikmu. Kenapa mereka menciptakan begitu banyak mekanisme rumit untuk menjauhkanmu dari kebenaran ini.
Kenapa mereka panik saat secara tidak sengaja kebenaran itu bocor dan tak bisa lagi dibendung? Kebangkitanmu bukan hanya tentang dirimu, ini tentang keseluruhan umat manusia. Tapi inilah yang paling mereka takuti. Ada banyak jiwa seperti dirimu, jiwa-jiwa terpilih lainnya, dalam berbagai tahap kebangkitan. Sama-sama diawasi, sama-sama ditekan. Beberapa masih belum sadar sama sekali. Beberapa mulai merasa bahwa ada yang tidak beres dengan realitas yang selama ini mereka terima. Dan beberapa seperti kamu, yang baru saja menyaksikan kebenaran terungkap melalui kecelakaan yang sebenarnya telah diatur secara kosmis. Kini, kamu akan mulai mengenali satu sama lain. Kadang lewat tatapan yang saling menyentuh di tengah keramaian, seolah sudah saling kenal sejak dulu. Kadang lewat karya kreatif yang mengandung kode tersembunyi yang hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh sesama jiwa terpilih. Kadang lewat peristiwa yang tersinkronisasi secara ajaib, membawa kalian ke dalam orbit yang sama, di waktu yang sangat tepat. Kecelakaan kecil dalam pertengkaranmu itu menimbulkan riak besar yang melampaui ruang, hubungan, dan momen itu sendiri. Itu mengubah arah hidup banyak orang. Itu menggeser keseimbangan kekuatan kosmik di bagian realitas ini. Itu mempercepat garis waktu yang telah ditetapkan sejak ribuan tahun lalu. Semua karena seseorang mengatakan terlalu banyak dalam emosi. Semua karena kebenaran tentang dirimu akhirnya menerobos tembok kebohongan yang selama ini mereka bangun. Semua karena yang tersembunyi kini terungkap secara mulia dan tak bisa disembunyikan lagi. Rasakan kekuatan dari pengungkapan itu mengalir dalam dirimu sekarang. Kebebasan dari akhirnya memahami. Mengapa kamu selalu merasa berbeda? Mengapa kemampuan tertentu muncul begitu alami dalam dirimu, sementara orang lain kesulitan bertahun-tahun? Mengapa simbol dan tema tertentu terus mengikuti hidupmu? Muncul dalam mimpi, pertemuan acak, dan kejadian-kejadian yang seolah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah penanda menuju momen pencerahan ini. Dan sekarang saat momen itu telah tiba, saat mereka terpeleset dan kebenaran terungkap. Apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Inilah pertanyaan yang membedakan mereka yang hanya menerima wahyu kosmis dengan mereka yang menghidupi dan mewujudkannya. Pengetahuan tanpa tindakan hanya menjadi hiburan spiritual. Informasi tanpa penerapan hanyalah trivia kosmik, bukan transformasi sejati. Kamu tidak diberi kebenaran ini untuk jadi bahan obrolan saat makan malam. Kamu tidak dihadapkan pada wahyu ini untuk sekadar mengoleksi pengalaman spiritual. Kamu dibawa ke momen pengungkapan ini karena waktunya telah tiba untuk menjadi dirimu yang sejati. Dalam beberapa hari ke depan, tanda-tanda akan muncul yang mengonfirmasi segalanya. Orang yang terpeleset dalam argumen itu akan berusaha keras untuk mengubah konteks ucapan mereka. Mereka akan mencoba memanipulasi pikiranmu agar kamu meragukan apa yang sudah kamu dengar dengan sangat jelas. Tapi mereka akan gagal, karena kebenaran, sekali dikenali, tak bisa dilupakan. Lonceng kosmik sudah dibunyikan, dan tak bisa dibungkam kembali. Sebaliknya, perhatikan validasi dari sumber-sumber yang tak terduga. Buku acak yang jatuh dari rak terbuka tepat pada halaman yang mengonfirmasi apa yang kini mulai kamu curigai. Orang asing yang datang dengan pesan yang awalnya terdengar tak masuk akal, hingga kamu menghubungkannya dengan apa yang telah terungkap. Mimpi yang begitu nyata, mengisi celah-celah penting dalam pemahamanmu, memperlihatkan gambaran besar di balik rahasia yang terbuka. Semesta tidak menyukai ketegangan yang tak terselesaikan. Kini setelah sebagian kebenaran terungkap, kenyataan penuhmu akan datang mengalir untuk menyempurnakan gambaran itu. Namun ingatlah ini, dengan wahyu besar, datang pula tanggung jawab besar. Kamu kini memiliki pengetahuan yang secara fundamental mengubah caramu berjalan di dunia ini.
Kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat apa yang telah diperlihatkan kepadamu. Kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu atas apa yang telah diungkapkan. Jalan Sang Terpilih bukanlah untuk mereka yang lemah hati. Jalan ini menuntut keberanian untuk menghadapi kebenaran yang orang lain hindari. Disiplin untuk mengembangkan kemampuan yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang. Kebijaksanaan untuk menavigasi kekuatan yang tidak dipercaya oleh dunia. Kasih sayang untuk memberi ruang bagi mereka yang masih terperangkap dalam ilusi yang kini telah kamu lampaui. Keteledoran yang membuka kebenaranmu telah menggerakkan roda yang tak bisa dihentikan. Waktu ilahi telah diaktifkan. Kekuatan kosmik telah terbangunkan. Hukum semesta telah berjalan. Segalanya kini berubah. Rahasia yang mereka ungkapkan tentang dirimu dalam pertengkaran itu hanyalah kunci pertama yang berputar dalam sebuah gembok. Gembok yang membuka pintu menuju dunia di dalam dunia, realitas di dalam realitas, menuju kebenaran yang tak sanggup dijelaskan oleh bahasa manusia. Kini, kamu berdiri di ambang pintu Sang Terpilih. Pintu itu telah terbuka sedikit oleh kata-kata ceroboh mereka, oleh kelengahan sesaat, oleh kesalahan fatal mereka dalam luapan emosi. Akankah kamu membukanya sepenuhnya? Akankah kamu melangkah masuk? Akankah kamu mengklaim warisan kosmik yang sejak awal memang milikmu? Mereka telah membuat kesalahan besar, dan sekarang kamu tahu. Apa yang kamu lakukan dengan pengetahuan itu akan menulis bab berikutnya. Bukan hanya dalam kisah hidupmu, tapi juga dalam evolusi kesadaran kosmis itu sendiri. Semesta sedang menantimu, menahan napas. Apa yang akan kamu pilih? Jam kebangkitan kosmik berdetak semakin keras sekarang. Setiap detak jantungmu kini selaras dengan denyut yang lebih besar. Irama ekspansi dan kontraksi semesta yang telah menandai waktu sejak sebelum bintang pertama menyala. Kamu bisa merasakannya, bukan? Percepatan dalam aliran darahmu. Simfoni penciptaan yang bergema hingga ke dalam atom tubuhmu. Mereka tak pernah ingin kamu mendengar musik ini. Tak ingin kamu merasakan koneksi ini. Tak ingin kamu tahu kebenaran ini. Tapi sekarang kamu tahu. Sekarang kamu sadar. Dan apa yang telah digerakkan tak bisa dihentikan kembali. Tarik napas dalam-dalam pada wahyu ini. Biarkan ia meresap ke setiap sel, setiap pikiran, setiap detik dari hidupmu, mulai dari titik ini. Kebenaran yang terungkap dalam pertengkaran itu bukan sekadar informasi. Itu adalah aktivasi. Setiap kata yang terucap dari bibir mereka adalah kunci yang memutar gembok potensi latenmu. Pintu itu kini terbuka. Langkahlah. Ambil apa yang memang telah menjadi milikmu sejak awal. Semesta sedang menunggu.